Beliau Bapak Tomat Pasaribu baru berdinas di Kanwil Jambi lebih kurang mau 3 bulan. Sebelumnya kepala divisi di Kalimantan Barat. Jadi di Merangin ini memang tidak semua kabupaten mendaftarkan IG-nya. Jadi memang di sini di hadapan Bapak narasumber sudah ada 2, kita bawa contoh. Ini yang sudah terdaftar. 1 kopi Liberika Kuala Tunggal dan 1 lagi kopi Jangkat yang ada di Kabupaten Merangin. Dan mungkin Bapak Kepala Divisi sudah mencicip kopinya di rumah Bupati tadi ya Pak, nikmat katanya. Nah, jadi mantap untuk Kabupaten Merangin. Oke, terima kasih moderator Ibu Nova yang cantik, ya, baik hati dan biasa berdoa. Sebagai pembuka kan biar maksudnya itu biar tidak terlalu tegang, itu pesan saya aja. Yang hormati Bapak Badan ya yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu yang diperinci kayu manis, kopi Arabica, di sini kopi Liberika, dan Robusta ya, tiga ya. Cuma saya lihat ada di packagingnya ini tidak ada IG-nya. Makanya tadi ngobrol-ngobrol, Pak ini dimasukkan itu IG-nya, jadi yang ada dimasukkan di IG-nya itu hanya di masukkan itu, karena itu kan menjadi kembali kita. Saya lihat ini ada packagingnya, ada yang kasihnya, ada yang enggak. Ya, bagian ini saja tambahan aja. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa apa nanti yang nanti akan saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai salah satu atau agent nanti memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu yang mungkin di lingkungan Bapak Ibu sekalian, di lingkungan kerja, ibu-ibu yang di UMKM juga menceritakan, oh kekayaan intelektual itu seperti ini ya gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan kepada kita semua juga untuk menjawab selama ini yang pernah saya dengar ya dari masyarakat sendiri, orang awam. Pernah saya dengar itu menyatakan, saya mau mempatenkan hak cipta saya. Pertanyaan saya, kalau orang yang mengerti dan paham, itu ucapan yang salah atau ucapan yang benar? Saya ingin mempatenkan hak cipta saya. Ada itu, saya pernah lihat di Google tuh, dia mempatenkan hak ciptanya. Nah, saya ingin mempatenkan merek saya. Nah, itu saya akan jawab dulu bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pernyataan itu adalah salah. Kenapa? Ada 2 undang-undang ya yang melekat di pernyataan itu yang berbeda. Merek ya merek, cipta ya cipta, paten ya paten ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dulu dari yang pertama. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, namanya kekayaan intelektual itu terbagi 2 macam, 2 jenis ya. Coba dilihat ya. Ada 2 jenis. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kekayaan intelektual itu terdiri dari 2 jenis ya. 1 komunal, 1 personal ya. Terus nanti akan ada pertanyaan, terus masuk di mana itu IG itu Bapak Ibu sekalian? Masuk di mana itu tadi, mana komunal tadi itu? Nah, satu persatu sedikit saya kupas dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian bahwa kekayaan intelektual itu komunal itu apa?
yaitu ekspresi budaya tradisional. Apa itu contohnya? Langsung saja ya, biar Bapak Ibu sekalian itu. Jangan dulu, itu dulu. Nah, apa bentuknya, apa itu? Kok masuk itu kategori daripada komunal? Ya, ekspresi budaya tradisional. Ada yang bisa menjawab? Contoh, apa? Karya seni, boleh. Tapi nanti akan kita lihat dulu karya seninya seperti apa, ya. Ekspresi. Jadi itu dilakukan oleh komunal, bukan perorangan. Kelompok masyarakat. Hah? Tari piring. Nah, komunitasnya. Dan itu juga peran Pemda harus ada. Ya, itu harus ada semacam catatan dari Pemda untuk menunjukkan bahwa ini sudah dilakukan secara turun-temurun yang ada di daerah itu, sehingga kita bisa katakan itu adalah ekspresi budaya tradisional. Jadi tidak boleh didaftarkan oleh perorangan, yang mendaftarkan adalah komunitasnya di masyarakat itu, ya. Bisa juga dalam bentuk verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. Ya, coba dianu dulu. Ya, musik yaitu vokal, instrumental, kombinasinya apa? Bisa dalam bentuk mencakup, yaitu tarian, bela diri, ya, permainan, ya, baik itu dalam bentuk 2 dimensi bisa maupun 3 dimensi yang dibuat dalam berbagai macam bahan, bisa dalam bentuk kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain berkombinasinya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, contoh tadi menarik itu dari mana tadi? Jadi saya yakin yang membuat ini bukan bisa perorangan, bisa juga komunal. Nah, pertanyaannya di sini ada beberapa bisa juga didaftarkan mereknya, motifnya, ya merek, motif bisa. Saya tidak tahu apakah ini sudah didaftarkan atau tidak, saya tidak tahu. Ini juga ini menarik. Dan tidak didaftarkan dengan yang membuat di daerah lain. Ya. Dan ya hanya bisa dipakai pada pertanyaannya, kenapa ini mesti harus didaftar atau tidak? Kenapa? Orang kalau melihat ini ada nilai ekonomisnya nanti Bapak Ibu sekalian, dan diduga nanti mungkin 5-10 tahun ini akan bagus. Ini dicuri orang, didaftarkan duluan. Habislah ini yang pertama kali. Begitu dia nuntut, makanya gimana ceritanya kamu yang ambil? Saya sertifikatnya sudah daftar. Ya, hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, kecil masalahnya, tapi persoalan di kemudian hari apabila sudah menjadi brand atau apa namanya booming, ya, dan mungkin mengangkat adat istiadat ini sudah kemana-mana, orang pasti akan cari motif seperti ini. Dia daftarkan duluan, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Itu dari segi ekonomisnya, dari segi perlindungan hukumnya. Ya. Ada beberapa yang dilanggar apabila ini sudah diambil oleh orang lain, komunitas orang lain, untuk dikatakan bahwa ini adalah mereka motifnya motif daripada daerahnya sendiri. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi motif, isinya ini kan unik. Nah, tidak hanya kita pakai misalkan pada saat
lagi ada budaya apa namanya itu pernikahan apa ya itu. Nah tentunya ini harus ada perlindungan hukumnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sandiwara rakyat dan arsitektur dan lanskap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya contoh terkait dengan apa yang disebutkan EBT tadi ini, ya, tentu sudah ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian yang menyangkut terkait dengan kekayaan intelektual komunal itu. Ya, lanjut. Oke. Nah, seperti ini. Ini ritual adat ngayun luci. Kerinci. Nah, coba. Ini jangan-jangan kerinci sama sih yang mirip-mirip. Sini apa? Ada nggak? Agenda tahunannya apa? Yang bisa menyebut ritualnya ritual apa? Untuk merangin. Ah, ya maksudnya yang seperti ini. Merangin ada nggak? Nggak ada. Ada Pak. Itu di kampungnya. Ah, apa uniknya apa? Apa sesuatu yang bisa diceritakan? Ya. 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 Terus ada yang spesifik ditampilkan itu apa? Seperti tarian apa? Oh silat. Oh ya. Silat pedang. Ya. Nah, saya contohkan lagi seperti ini mungkin. Kalau di Pontianak itu ada namanya tari jaya. Yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, oh iya penting juga ya. Biar apa Pak? Ekspresi budaya tradisional yang ada di setiap daerah itu biar satu, biar dikenal orang. Tidak semata-mata dikenal oleh masyarakat sini saja gitu loh. Kan juga kan kita itu kan berapa pulau, sekarang berapa penduduk kita itu, apalagi dengan adanya sekarang sistem di media-media yang lain, dan termasuk juga dilindungi secara hukum. Ketika orang mau jahil, mau daftarkan itu menjadi produk mereka, kita sudah punya pegangan dasar hukum, makanya dibuat untuk harus didaftarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu ya, lanjut. Nah, ini juga kaitannya dengan sumber daya genetik SDG ya, yaitu materi tanaman hewan. Ini ada di yang ini Kementerian Pertanian ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kaitannya dengan sumber daya genetik plasma. Ya, kita adalah materi genetik tanaman, hewan, mikroorganisme yang punya kemampuan untuk menentukan sifat satu generasi. Jadi jenis sumber daya genetik yang dimaksudkan di sini adalah tanaman atau tumbuhan ya. Nah, termasuk ini juga ini bagaimana menggabungkan antara mungkin sapinya apa, mana itu sapi Eropa apa namanya itu ya, kerbau belang atau raja itu. Nah, jadi seperti ini juga sumber daya genetik. Nah, jadi kayak seperti itu. Ini kan dikawinkan dengan ya apa? Termasuk juga tanaman-tanaman yang dicangkok itu ya Pak ya. Nah, ya, ya, itu bisa dilakukan. Tapi itu ya nanti akan kewenangannya itu akan diambil oleh Kementerian Pertanian. Nanti tentunya kita akan memberikan legalisasinya dalam bentuk apa itu tadi pendaftarannya ya. Terus juga kaitannya dengan tawon raksasa Megalara Garuda di Sulawesi ya. Terus juga ini jamur sekalian. Nah, ini yang disebutkan oleh sumber daya genetik. Lanjut. Nah, tadi saya sudah tadi terus hanya sudah itu. Nah, itu apa tadi? Nah, kita kembali kepada itu dulu. Yang pertama tadi itu, yang dua jenis tadi itu. Oke, ya. Oh ya. Ini tadi kan berbicara ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional tadi sudah, sumber daya genetik sudah, potensi mitigasi geografis itu ini ya, contohnya ya, sudah ada di barangnya nih. Saya tanya tadi Pak Kabadan, ini setelah didaftar
didaftarkan menjadi izin, apa keuntungan yang didapatkan setelah dia daftarkan jadi izin? Wah, sudah sampai ke luar negeri Pak katanya. Terus laris nggak? Laris. Karena apa? Orang kan tahu bahwa ini sudah izin. Jadi kalau dia sebagai suka apa ya, minum kopi, peminum kopi, bukan ahli siapa aja ya, ahli kopi juga ada. Yang tahu rasa kopi, begitu tadi minum di rumah, oh beda. Ya, kan walaupun tadi diceritakan juga beda rasa dan beda ketinggian ternyata, iya Pak ya. Jadi ini ternyata bisa tumbuh di ketinggian permukaan laut 1.200. Padahal mungkin di tempat yang lain 1.200 nggak tumbuh ya Pak. Makanya ini harus pertahankan kalian. Nah, yang menanam ini harus selalu di di support, jangan ditinggal aja. Harus memang harus didapatkan. Kenapa itu harus didaftarkan? Untuk itu tadi mencegah ya ada orang lain mengaku bahwa itu ada ciptaan Tuhan. Karena banyak yang kita ketemui ya permasalahan di kemudian hari mengaku bahwa itu adalah ciptaan Dia. Dan itu tentunya biasanya muncul ke permukaan itu cipta lagu katakanlah itu kalau tidak ada nilai ekonomisnya sih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau itu sudah mulai diperjualbelikan ya terus kemudian nanti ada nilai ekonomisnya. Nah ketika dia nanti melihat aja di pasaran itu, kok lagu ini sudah diucapkan dinyanyikan di karaoke lagi dirusakan gitu. Itu sumber uang yang paling banyak didapatkan di situ. Dia menciptakan lagu tapi dia tidak mendapatkan apa di situ. Royalti. Saya contohkan satu lagu yang sampai sekarang walaupun orangnya sudah meninggal yang terkenal itu atau satu lagu Bapak Mansur. Besan sudah meninggal tapi keturunannya masih mendapat kalau tidak salah itu hampir 150 juta setiap tahun atau setiap bulan berapa bulan itu kepada yang mencipta. Hanya cuma mereka itu mendengarkan di mana tuh Pak, ada satu kegiatan di mana tuh di Tokyo apa itu kan mendengarkan lagu itu berapa kali itu dia apa? Karena itu diperdengarkan di ruang publik dan orang mendengar itu orang Jepang itu menghargai daripada ciptanya di sana itu, jadi dapat royalti otomatis masuk ke ahli warisnya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apa itu? Kayak industri ya. Nah, industri saya contohkan seperti ini aja. Bapak Ibu sekalian, ya, mana tadi ya? Cipta, paten, merek, jasa industri, jasa dagang, jasa tata sirkuit terpadu. Saya mau nanyakan kepada kita semua. Ini ada berapa? Harus ada yang menganukan. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika ada yang memalsu, ya ada yang mengklaim bahwa ini adalah merek dagangnya dia, ya kemasan dia, itu nanti bisa mengajukan bahwa ini sudah diperdagangkan. Karena orang tahu kan merek terima saja. Sama kayak kita dulu zaman milenial dulu. Saya mau beli sanyo. Padahal itu kan sanyo itu kan merek. Yang untung kan sanyo. Merek lain sih. Iya. Sama dengan kalau saya beli motor atau beli Honda, padahal itu berapa? Dia mana? Dia berapa ya? Sama dengan Aqua
Ya aqua, tapi ada orang yang nonton aqua des, aqua apa gitu. Tapi kalau kemasan yang berbeda, sesuatu yang berbeda dengan tutupnya juga nggak apa-apa. Tapi pada saat diteliti bahwa ada persamaan pada pokoknya, ya seperti tadi saya bilang tadi, di dalam makal pembuatan tutupnya sampai apa namanya kemasannya itu ada persamaan pada pokoknya. Katakanlah ini dua ya, maaf ya, ini dua. Jadi yang membuat merek atau yang membuat dia bisa berikan sama. Kan orang kadang-kadang kalau kita di pasar mau beli apa prima itu kan dalam arti prima E ya, prima A, ya prima. Ya, orang kan kalau melihat itu kan sama, kamu tahu ini dia tanya prima. Jadi yang laku dia yang dimasukkan ini. Jadi protes. Terus gimana caranya itu? Bapak Ibu sekalian, dia harus memang mengadukan kepada kepolisian, ya, kepada PPNS, Bapak Ibu sekalian. Karena undang-undang itu adalah undang-undang apa ini? Undang-undang memang bukan sebagai kayak KUHP ya. Jadi harus ada yang delik aduan. Yang mengadukan, makanya disebut dengan delik aduan. Jadi paham ya Pak Bisa. Jadi ketika ada suatu peristiwa hukum, ya, yang ada kesamaan pada pokoknya, baik itu terhadap merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, desain, tata letak si padu, ada kesamaan pada pokoknya dari hasil ciptaan maupun dari merek dan sebagainya itu boleh mengajukan keberatan, ya, dan itu harus diadukan sebagai pemegang, karena kalau merek ya sebagai pemegang merek yang sah dan dia sudah mendaftarkan itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya, Pak, kalau ada kesamaan pada pokoknya dengan merek itu sama desainnya, mana yang sah atau tidak? Yang mendaftar duluan. Ya, apa ya? Yang daftar duluan. Pertanyaannya, saya tadinya sudah daftar duluan Pak, tapi yang keluarga punya. Ada masalah seperti itu. Ketika dia mendaftarkan, ya, dia mendaftarkan mandiri. Ketika mendaftarkan online, karena kan pendaftaran itu kan online oleh sekalian. Nah, di situ dia tidak ikuti proses itu oleh sekalian. Walaupun dia pertama kali mendaftarkan, di dalam proses pendaftaran itu kan ada hal-hal yang masih kurang. Pada saat mendaftar itu mungkin kaitannya dengan masalah pada saat pemeriksaan substantif, pemeriksaan pada saat ada publis, ya ada yang mesti harus dilengkapi. Nah, berlakunya perlindungan itu bisa terjadi setelah keluarnya apa? Bukan pada saat mendaftar, ya. Kalau mendaftar kan tadi memang perlu harus dilihat. Kalau memang itu memang jadi tidak ada kekurangan daripada pada saat dia mendaftar itu nggak apa-apa sih keluar. Tapi itu tadi, karena ketika saya mau mendaftarkan merek paten saya dan apapun itu terkait dengan kekayaan intelektual yang mau saya daftarkan di salah satu kepemilikan komunal maupun di personal atau sekalian, itu harus diikuti terus. Karena pada saat kita mendaftar itu masuk di website ya, maksudnya di JKI.go.id ya, terus nanti bisa juga melalui Kambil gitu. Itu ada kemungkinan besar itu ada kekurangannya. Mungkin narasinya, mungkin materinya, mungkin apa segala macam. Mungkin harus diperjelas lagi pemaknaan warnanya misalkan. Karena ada kesamaan pada pokoknya dengan warna yang hampir sama, kan perlu diperjelas filosofi kenapa ini warnanya seperti ini, gitu, kan begitu. Nih, coba ditanya kepada ini namanya, kenapa dia bikin warnanya? Ada filosofinya mungkin kan? Seperti kita lah bendera kita. Kenapa kita merah putih? Karena ada filosofinya itu, merah berani, putih suci.
Jadi ada semangat di sana. Sama seperti itu. Misalkan kalau ada merek cipta, mungkin dalam hal suaranya, not baloknya, ya, atau mungkin pewarnaan daripada warna ini kok jadi ini apa? Filosofi daripada warna ini kan gitu. Karena Pak, ketika nanti pemeriksaan substantif, Bapak Ibu sekalian, ini akan dibedakan. Oh, kalau warnanya ini mungkin warnanya begini, terus yang ini berbeda. Sehingga nanti perlu diperjelas pada saat itu tadi pendaftaran itu. Terus kemudian nanti ada pengumuman nanti Bapak Ibu sekalian, ya, diumumkan, dipublish secara umum. Jadi nanti itu bisa sampai 1 bulan kurang lebih dikasih tahu. Barangkali ada persamaan pada pokoknya, maksudnya pada yang aslinya. Sehingga nanti ketika sudah terbit sertifikat pencatatan yang diberikan oleh negara kepada si pencipta maupun merek paten dan sebagainya, tidak ada komplain. Ya, dia sudah terdaftar pertama adalah sebagai pemilik, ya, itu tadi merek apa macam. Nah, tentunya hal ini adalah penting untuk disampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kekayaan intelektual itu kenapa harus didaftarkan? Satu, yaitu untuk melindungi, ya, melindungi cipta karya, ya. Coba dibuka dulu arti kekayaan intelektual dulu. Ada, coba dibacakan dulu arti kekayaan intelektual. Jadi biar tahu. Ada, coba di Google aja dibutuhkan. Arti kekayaan intelektual secara dulu. Kita tahu. Namanya kekayaan intelektual itu adalah sesuatu karya, ya, intelek seorang manusia yang harus dihargai, ya, yang harus dihargai tentunya, dan itu tidak boleh ditiru oleh orang lain, ya. Kan sekarang kita itu kan banyak Pak, kalau lagi ngetren apa suatu produk itu kan apa, kita itu istilah ilmu kita itu masih ilmu ATM. Tahu nggak ATM? Tahu. Apa Pak? Asal tujuh untuk ATM itu Pak, amati, tiru, modifikasi. Jadi kebiasaan kita dalam hal itu tadi Pak, niru itu kan, dari dulu itu tadi kita harus ini gitu kan. Kalau yang saya lihat itu Pak, sekarang lagi ngetren itu tasnya dari luar negeri, ya kan, ada tubuh yang apa, yang ori, ada yang apa, orang luar itu banyak itu. Pengertian kekayaan intelektual. Apa sekarang yang paling mahal di tasnya dulu? Chanel, apa lagi? Messi itu. Kalau kita beli itu 2 juta, 100-an juta itu. Apa orang Indonesia bikin lagi ya kan? Ya kan? Coba. Yang 200 kalau kita pasar-pasar batu, persis bagus sama. Nah itu pengertian kekayaan intelektual aja gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin tidak terlalu banyak yang disampaikan, nanti akan diteruskan oleh Ibu Nova sama Pak Usni bagaimana tata cara untuk mendaftarkan, ya, nanti dijelaskan lagi, ya. Coba pengertian kekayaan intelektual. Itu Beb. Itu Beb. Pengertian kayu ya. Itu. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan hak cipta kaitannya Bukan dengan itu juga. mahasiswa. Kalau mau mendaftarkan apa namanya? Spesifik. Skripsinya, tesisnya, apa itu? Disertasinya. Buatnya di kayaknya pengertian intelektual buatnya. Karena sekarang banyaknya Dia apa tuh ya, ciplang itu copy paste itu kan, karena adalah angka. itu
bagaimanapun akan melanggar, dia akan melanggar daripada cipta orang lain. Kita menghargai. Siapa yang nggak tahu bahwa yang menciptakan lagu Bengawan Solo adalah desa? Kan dia itu dikomersialkan. Dan dia mendapatkan nilai ekonomis di situ. Pertanyaannya, lagu kalau begitu Wagio Rudolf Supratman Pak, Indonesia Raya itu dia, oh ya, dia, tapi kan nggak diperdagangkan, kan itu nggak dikomersialkan itu. Tapi semua orang tahu bahwa itu Wagio Rudolf Supratman, Kalau saya bilang tiba-tiba saya klaim, bukan, teman saya itu orang ketawa sama saya. Nah, jadi gini Pak, pengertian daripada kekayaan intelektual itu adalah hak kekayaan intelektual itu kan, yaitu kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Lahir dari kemampuan intelektual manusia. Disebutkan apa saja karya intelektual manusia itu, yaitu karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang berupa karya-karya apa saja masuk karya-karya itu. Satu, bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Itu tadi yang dua kelompok itu ya. Itu masuk kategori karya dilahirkan dari atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu baik itu tenaga kerja. Itu harus dihargai. Itu dulu kita harus paham dulu, karena yang menciptakan daripada kemampuan intelektualnya dia sendiri, dia kan butuh apa? Butuh waktu, tenaga pikiran. Dan kalau orang lain yang mendapatkan itu, enaknya dia gitu kan, seperti itu. Makanya kalau orang luar negeri Pak, dengan tas-tas seperti ini, kita kalau mau bawa ini tas ini, kalau sana itu hati-hati Pak, nanti di bandara itu dia tahu bahwa ini bukan tasnya dari sana itu. Benar. Makanya mereka selalu protes Pak sama Indonesia itu. Termasuk sepatu dulu Adidas itu, yang ada di mana tuh di Tangerang, ingat nggak kasusnya itu? Jadi banyaknya sepatu itu kan dari memang Adidas itu aslinya kan dulu ada pabriknya di mana, terus dipindah kemana itu? Ke India kalau nggak salah itu. Karena apa? Ya, banyak ditiru mereknya Adidas itu. Karena apa yang dijual dari Adidas itu kan harganya besar. Kalau kita beli di pasar itu Adidas itu cuma 250. Nah, itu makanya kaitannya dengan masalah itu tadi Pak. Jadi di kita itu bagaimana menghargai karya daripada negara lain yang dia memang merek Adidas itu ya, kalau dipasung di kita ya kata itu kan orang Indonesia. Makanya kadang-kadang kalau kita ada acara tahunan itu di negara mana gitu ya, nah itu selalu kita dimintai pertanggungjawaban masih maraknya palsu di Indonesia itu. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi saya sebutkan itu tenaga pikiran, daya cipta, rasa dan kasanya. Tentunya inilah yang membedakan karya-karya lain ya, yang khususnya karya intelektual tadi itu. Makanya disebut kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu berarti kan itu suatu hak yang melekat kepada si pembuat pencipta dan dia yang memulai daripada karya yang ada pada diri dia sendiri. Itu tadi, karena kemungkinan di situ ada nilai ekonomisnya yang suatu waktu dia juga akan mendapatkan manfaat daripada karya ciptanya. Kita tadi contohkan IG. Saya tanya sama Pak Babadan, Pak, setelah di IG kan dikenal IG. Nanti kan bagaimana kita mempertahankan ini? Satu, bagaimana dikuatkan ini para petani ini, jangan sampai nanti misalkan kalau ada hama terus mereka buat semangat, peran daripada Pemda nggak ada, akhirnya itu nanti suatu waktu bisa berubah satu mungkin karena alam, berubah juga mungkin karena musim, berubah mungkin karena ada pendirian itu kayak perumahan atau diambil alih swasta, kemudian di lingkungan itu
jadi apa? Jadi berubah, mungkin debit airnya juga berubah lagi. Jadi dia sudah nggak bisa tumbuh lagi di 1.200 tadi Pak ya. Nah itu yang mesti harus dipertahankan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya selain tadi ada nilai ekonominya, bagaimana perlindungan hukumnya, dan ada satu lagi, melindungi hak moral. Jadi ada 3. Kenapa itu harus didaftarkan? Perlindungan hukum, ada nilai ekonomisnya, dan dia nanti juga akan mendapatkan moral. Jadi secara moral, walaupun secara tidak tertulis, tapi di situ kan orang tahu bahwa itu ada satu nilai sanksi moral yang didapat oleh pada yang itu tadi yang menurut. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilkan nggak yang kita selain apa? Kaitannya yang 1 tahun terakhir itu? Oh ini. Nah, Sudah terdaftar. Nah, ya. Nah, nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari 2019 sampai dengan 2022 yang masuk di Provinsi Jambi, ya, di sampai berapa? Oh, 1 ini, Kota Jambi 1. Sebenarnya Provinsi Jambi itu, Pak. Provinsi Jambi ya? Tekulu itu, Pak. Yang apa itu? Tengkulu. Tengkulu. Ya, ini, Pak. Mana Tengkulu Jambi? Oh iya. Ah ini 1 ini. Nah ini juga ekspresi budaya tradisional lagi, Bapak Ibu sekalian. Tuh, cara anunya tadi Bu ya. Nah, itu mungkin di Medan sana tuh belum tentu seperti itu caranya itu. Nah, dibuat dari ini Tengkulu daun manggis. Nah itu makanan ini tradisional cepak apung. Ada di Batanghari, Pak. Batanghari. Iya. Coba tampilkan lagi apa lagi itu. Nah ini tadi sudah. Nah tadi sudah ini, jadi itu. Nah coba tadi kembali ke data tadi. Data tadi. Tahun berapa itu ini kemarin? Yang mana, Pak? Tekulu Tengkulu tahun 2020. 2021, Pak. Nah ada nggak yang sekarang tadi? Coba baru. Data. Nah ini mana? Masih kosong, Pak. Masih kosong? Iya, karena yang baru mengajukan itu baru Kerinci, Batanghari sama Sarolangun baru mengajukan, Pak. Oke, jadi ini tantangan nih Pak. Setelah sosialisasi ini katanya kurang. Oke, kita tunggu. Kopi? Kalau yang izin enggak, tapi yang potensi yang potensi. Nah itu ekspresi nasional ada 9 ya. Potensi, Pak. Itu ya. Kalau Kerinci baru lagi masuk, Pak, yang pengetahuan tradisional ada 20. Jadi intinya gini, perlu diajukan mungkin maupun nanti seperti apa kemudian kalau apa ya, penting kita ada pemahaman dulu gitu kan. Ya, walaupun tadi istilah Pak Kabadan berjibaku gitu ya, suka dan dukanya perjuangannya kan gitu. Jadi kita tunggu lagi kaitannya. Nah, jadi sementara Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan 2019-2022 yaitu pengetahuan tradisional 1 ya untuk merangin ya si kosong yang lainnya itu ada tadi OTW tadi ya kan sudah dibagi-bagi itu sama beberapa kali Didaftarkan. ya Verifikasi sudah. oke nah lanjut Kasih ya dewa. oke apa itu yang sudah mana ini Data yang sudah didaftar Dicatatkan. sudah tercatatkan. Tidak. Ada itu di apa ini? Di Provinsi Jambi Tengkulu tadi. Ada berapa khususnya itu yang Batanghari ada berapa itu? Topeng, Batanghari Baru, 7, Pak. Pampoang, kue cepak, apung, gulai, salam, gangan hijau, cal, mati. Lele ada, Pak. Yang lainnya sudah diambil sama itu. Dari mana tuh? Jawa. Jawa Timur itu. Lamongan itu. Terus apa juga? Kamu kasih di sini. Nah
ini nih, sudah berinci itu sudah segini banyak Pak. Kita tunggu nanti dari perangannya. Ada 20 yang sudah masuk. Yang baru masuk. Enggak, saya mau menantang dulu nih. Mau merahinnya mana? Masuknya belum masuk apa? Nah itu Pak, itu ada. Boleh belut. Padahal potensinya mana loh? Ini tantangan. Oke, Bapak Ibu sekalian kita tunggu ya. Jadi masih ada waktu untuk bisa apa? Kita nanti apa? Cap hijau. Bisa pada terus habis sudah. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hormati. Ini nanti akan saya serahkan kepada Pak Husni sama Bu Ropa bagaimana tata cara, ya, bagaimana tata cara mendaftarkan, ya. Kita nanti lebih spesifikkan kepada Usli. ekspresi ya, mungkin bukan Kayak tertua komunal. komunal ya. Jadi kalau nanti kita semuanya cara pendaftaran mereka nanti harus waktu kita, ya. Habis waktu kita kasih nanti Bapak Ibu nanti kan. Kalau kita teruskan sampai malam nanti nggak pulang-pulang. Baik, jadi tata caranya nanti akan dilanjutkan bagaimana cara mengisi formulir permohonan pencatatan KI komunal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat pada kita semua yang ada di sini. Ini pun kami lakukan semata-mata sebagai bentuk hadirnya negara di dalam setiap masyarakat untuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita saat ini bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di setiap daerah untuk kita jadikan menjadi sumber kehidupan atau pendapatan di setiap daerah, dan juga sekaligus mengangkat daerah itu di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya rasa itu, mohon maaf bila ada mungkin yang kata-kata atau perbuatan saya dalam hal menyampaikan penyampaian ini, sekali saya mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Nanti akan diisi formulir, cara pengisian formulir. Karena di kegiatan di Balitbang ada Pak. Jadi kita coba nanti Balitbang seperti ini juga nanti cara langsung pengisian langsung kami akan menyampaikan. Karena tahun ini baru dibatasi 4 Pak oleh Balitbang Provinsi yang diajukan ke Menkumham. Waktu kami di Kepala Dinas Pertanian dulu kami ada hak merek beras Pak, beras jam gento itu daerah Seling. Ya, alhamdulillah sekarang masih eksis untuk kegiatan. Kemudian juga kami berharap tadi mewakili juga penyampaian dari Pak Bupati, mohon pada hari ini kita perhatikan secara seksama untuk kegiatan Menkumham agar kita bisa Kota Merangin tidak kosong lagi. Ini kosong ya, potensi musik budayaan juga Pak ya. Kosong. Mudah-mudahan udah OTW lagi lah sampai ke mejaan Menkumham Provinsi Jambi. Itu harapan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mendukung program ini. Demikian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kabadan. Baik, mungkin saya boleh menginformasikan kepada Bapak Kabadan dan Kepala Divisi. Sebelumnya kita tim sudah koordinasi ke Dinas Kebudayaan dan ketemu Pak Kabid dan Ibu Ira. Memang ada 50 ya Bu ya, 50 yang akan didaftarkan KIK dari Kabupaten Merangin. Cuma memang belum selesai pemberkasan ya Ibu ya, karena memang untuk mendaftarkan KIK dibutuhkan form yang ada deskripsi. Seperti contoh, boleh Husni tampilkan, ada form-form yang harus diisi sama Dikbud untuk dilengkapi. Nah, seperti ini nih memang dari Dikbud yang mengisi. Kita di Kanwil sifatnya membantu proses pencatatan pendaftaran. Karena memang kalau KIK memang harus dari Kanwil pendaftarannya. Beda sama dengan KI personal tadi, boleh punya akun masing-masing. Tapi kalau KI komunal memang hanya dari Kanwil pendaftarannya Pak.
dan biayanya gratis. Alhamdulillah. Iya, karena itu personal, tidak dipungut biaya apapun. Jadi itu kita dorong kemarin ke Dikbud, kalau belum bisa 50, 55 aja dulu. Nah, nggak apa-apa, 5 kita terima karena terkait seperti pemberkasannya ada anggaran juga ya Ibu ya, mungkin matre atau apa nanti memang mungkin ada pengurangan anggaran, jadi kami bilang Mbak nggak apa-apa Bu, diguyur aja, jangan langsung 50, jadi 5. Dari dinas juga boleh, dinas Balitbangda dan Dikbud, karena memang yang terkait dengan KI komunal memang kan mereka tidak ada binaan, tapi kalau personal memang itu di Diskoperindakop, itu memang ranah mereka. Nah jadi Bapak Ibu kami mohon untuk gimana Merangin ini jangan jangkat aja yang terkenal, KI komunalnya juga terkenal, karena memang di DJKI itu daerah barat ini ketinggalan sama daerah timur. Justru daerah timur tuh lebih banyak yang dicatat KIK-nya ketimbang daerah ini. Jadi tadi saya juga sudah menginfokan kepada Pak Sekdin, Pak, nanti mungkin ada kita mobile clinic MIC di bulan Agustus. Juga saya infokan ke di sini ada Diskoperindakop juga Ibu ya. Ada dari pemeriksa langsung datang dari Jakarta. Itu ada pemeriksa merek, cipta, paten, itu semua langsung datang dari Jakarta. Mereka ada 3 hari di Jambi. Itu mungkin tempatnya kita belum tahu pastinya, cuma di hotel mana, nanti saya infokan lebih lanjut. Kalau bisa Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini. Seperti dari Balitbangda ada 40 ya Bapak ya, yang menjadi fasilitasi dari Balitbangda. Dan ini sangat saya apresiasi karena jarang 40 itu dianggarkan di anggaran kantor. Iya, setahu saya itu paling 10 paling banyak. Ini 40 Merangin. Saya pikir itu turunan dari provinsi, rupanya tidak. Memang Merangin yang menganggarkan 40. Luar biasa Balitbangda, boleh kasih aplaus. Jadi nanti Ibu yang dari UMKM boleh Bu binaannya diarahkan ke Balitbangda karena mereka punya anggaran, Ibu punya binaan. Jadi kerjasama yang baik dan Kemenkumham menerima pendaftaran tersebut, ya kan? Karena memang pelaku usaha ini kadang terbentur di biaya. Sudah kita bilang minta rekomendasi dari Diskoperindakop cuma 500.000 untuk 10 tahun, itu mereka pun masih susah. Nah, jadi kalau sudah dibiayain sama Balitbangda, alangkah senangnya. Jadi Ibu dari Diskoperindakop boleh menginformasikan kebinaannya ada anggaran dari Balitbangda. Jangan sia-siakan yang di bulan Agustus nih Ibu. Boleh nanti kita bantu di Kanwil Kemenkumham bantu memberi. Terang deh. Di zaman Pak Zumi Zola itulah ngangkat Tekuluk, itu seluruh Merangin, seluruh Jambi itu pakai Tekuluk. Nah nih saya terkejut juga tadi kok mana, kok Batanghari Tekuluk. Aja kota Jambi, provinsi. Ini Tekuluknya ada model Pak, ada model Pelorngas, Rantau Panjang, Kungkai, Pemenang, dan Tabir. Ada lagi Pak, ciri khas kulinernya, rumah tuanya ada di Rantau Panjang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, siap mendukung. Tentang kekayaan intelektual ini mungkin kita sudah cukup jelas. Cuma tentang pengisiannya tadi tidak yang langsung. Yang keduanya tadi mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar. Sekarang yang mungkin kami belum begitu paham itu kegunaannya selain kalau bagi OPD atau bagi lembaga pemerintahan mungkin gunanya adalah memang salah satu tupoksinya itu. Nah, kemudian kegunaan bagi komunitas ini kira-kira apa? Baik, terima kasih Bapak Asrof. Bapak katanya sebagai pecinta buku ya Pak Osni, pengajuan pendaftaran nanunya coba dibuka dulu. Nah ini formulirnya. Tadi sudah disebutkan Bu Nova, sebenarnya kalau untuk pendaftaran KI komunal itu melalui kantor wilayah, ya itu pertama. Terus karena itu merupakan KI komunal, ya berbeda tentu dengan personal. Kan tadi sudah saya jelaskan.
kekayaan intelektual itu terdiri dari dua, personal dan komunal. Jadi cara pendaftarannya melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa mesti harus melalui kantor wilayah, Bapak Ibu sekalian? Biar ada sinergitas dan kita juga menjadikan itu bagian yang tidak terpisahkan dari peran kantor wilayah itu di daerah, karena biar juga kabupaten kota provinsi tahu bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu yang ada di kantor wilayah provinsi ya adalah perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, seperti itu. Nah, tentunya juga di Kementerian Hukum dan HAM juga ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dulu tadi disebutkan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Jadi yang ada sekarang ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan kalau misalkan mau diunggah di dgip.go.id. Nah, di situ juga kalau mau diunduh ya, mau dilihat bagaimana tata cara pendaftaran itu juga bisa, baik secara mandiri maupun mungkin melalui kantor wilayah, seperti itu Pak. Terus kaitannya dengan kegunaan ataupun manfaat daripada didaftarkan ini, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kegunaannya itu satu, untuk melindungi secara hukum, untuk melindungi secara moral, untuk melindungi secara ekonomis, ya, 3 poin tadi saya sebutkan terkait dengan kekayaan intelektual yang Bapak Ibu buat, katakanlah mungkin dalam bentuk itu tadi Bapak sebagai pencipta buku, ya, ciptakan apa buku itu, Bapak bisa juga mendaftarkan itu sebagai hak cipta Bapak. Nah, tentunya itu selanjutnya ada bidang penyudut Pak part 2 gitu, bagian 2. Apakah itu didaftarkan lagi atau tidak? Terus yang selanjutnya, apakah ada masa berlakunya hak kekayaan intelektual yang kita daftar itu sepanjang berapa lama gitu? Apa ada limit waktunya, apa berlaku seumur hidup melekat di diri kita atau di diri sang pencipta? Nah, kalau misalnya ini apakah ada juga ibaratnya apa ya? Kayak mungkin untuk memperpanjang setiap bulannya mungkin bayar lagi gitu kan? Mengupgrade itu bayar lagi atau gimana? Gitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja Ibu Nova yang jawab. Ya Pak. Jadi kalau mengenai KI personal, pendaftaran KI mungkin kalau Bapak Bayu lebih bertanya ke merek dengan cipta itu beda cara, beda biaya, dan beda aturan. Kalau merek memang itu dia hanya pendaftaran, oke, kalau kita taruh di umum 1.800.000 biaya, itu perlindungannya 10 tahun sejak didaftarkan. Dan masih bila ingin dipakai merek itu dan masih produktif, perpanjangan, diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang, itu ada batas waktu 6 bulan sebelum expire dan 6 bulan setelah expire tanggal kadaluarsa, itu hanya bisa batasnya, masih bisa diperpanjang. Itu belum milik pabrik. Tapi kalau tidak didaftarkan, merek yang sebelumnya itu adalah merek domain publik. Bapak sebelumnya yang punya merek tidak mempunyai hak lagi secara hukum. Itu kalau merek. Tapi kalau cipta seperti batik, buku, atau aplikasi komputer gitu, itu tuh berlakunya tuh seumur hidup. Lagu, nah berlakunya tuh seumur hidup ditambah 70 tahun setelah Bapak Ibu meninggal. Iya, Masya Allah. Ya itu cipta, makanya saya bilang itu beda hukum, beda aturan, beda semuanya. Dan di paten beda lagi. Paten itu biaya maintenance-nya ada, karena kalau paten itu bersifatnya teknologi. Kalau cipta 400, kalau aplikasi 600 ya nih ya, 500 ya kalau ini ya. Tapi kalau
Cipta boleh mendapatkan rekomendasi dari Diskoperindakob, tapi hanya batik. Kalau lagu tidak. Lagu belum. Kalau lagu mau dibuat jadi binaan UMKM boleh, tapi penciptanya dinas. Iya, nggak personal. Bayarnya 200 kalau dari Diskoperindak. Jadi, iya, cipta personal. Jadi kayak Bayu mau mendaftarkan lukisannya, nah boleh, umum aja lah, iya kan? Masa mau pakai Diskoperindakob, mengurangi jatah pelaku usaha ya kan Bu ya? Umum aja dia kasih Bu, dia kasih rekomen. Ibu nanti dari Diskoperindakob sampaikanlah. Para peserta juga sampaikan, sayang banget kalau sudah dianggarkan oleh Balitbangda tidak dimanfaatkan. Itu berlaku hanya sampai akhir tahun, nggak bisa lagi ya kan Pak ya, sampai akhir tahun 40 gratis, jarang-jarang. Jadi di sini kami juga pemerintah terutama DJK itu mendorong agar ekonomi perekonomian daerah ini juga meningkat. Seperti yang saya juga pernah sampaikan kepada Bapak Wendy sebelumnya. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Merangin tentang tugas struktur dan tugas fungsi Balitbang Kabupaten Merangin, salah satu fungsi dari Balitbang Kabupaten Merangin adalah memfasilitasi hak kekayaan intelektual. Sehingga mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022 saat ini dan terakhir di 2024 sesuai dengan SPJMD dan Restra Balitbang Kabupaten Merangin. Balitbang Kabupaten Merangin bertugas untuk melakukan fasilitasi dan mendampingi bagi para pelaku, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk mengusulkan dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual.